Setelah mendoakan Mis bin Baisar, kemudian Nabi Nuh menyuruh putra ketiganya yaitu Yafits atau Yafet untuk ikut berdoa bersamanya. Namun sangat disayangkan, saat itu Yafet menolak ajakan itu. Maka Nabi Nuh pun berdoa supaya nanti Yafet menurunkan satu bangsa manusia yang paling buruk, yang kita kenal sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di dalam kisah ini ada seorang anak keturunan Nuh yang mungkin jarang kita mendengar namanya. Dia adalah Yahtun. Saat itu Nabi Nuh menyuruh Yahtun ini untuk datang menemuinya dan berdoa bersama. Kemudian Yahtun pun datang memenuhi perintah ayahnya itu. Lalu Nabi Nuh pun mendoakannya supaya keturunan Yahtun ini hidup dengan limpahan keberkahan. Tapi sayangnya Yahtun tidak mempunyai keturunan. Teman-temanku seiman, seiring berjalannya waktu, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Nuh itu pun satu persatu mulai terkabul. Sam yang langsung bergegas ketika diperintahkan oleh sang ayah, hidupnya penuh kebahagiaan hingga dia wafat. Kemudian Arpaksyad putranya hidup dengan penuh keberkahan juga. Dan anak keturunan dari Arpaksyad ini banyak yang menjadi raja dan nabi. Dan dari keturunan Sam inilah yang akan menjadi bangsa Arab, Persia dan bangsa Romawi. Sementara itu anaknya Nabi Nuh yaitu Ham yang menolak panggilan dari ayahnya waktu itu membuat Ham hidup dengan penuh kesusahan dan jauh dari keberkahan. Sebenarnya teman-teman, ada satu lagi putranya Nabi Nuh ini yaitu Kan'an. Tapi sayangnya Kan'an mati ketika musibah banjir besar itu datang. Karena waktu itu si Kan'an ini tidak mau masuk ke dalam kapal ayahnya untuk menyelamatkan diri. Dia malahan lari ke puncak gunung yang padahal musibah banjir besar itu juga menenggelamkan puncak gunung di mana Kan'an berusaha lari dari kematian. Begitu juga dengan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nuh ini juga ikut mati pada musibah itu karena lebih memilih ikut dengan orang-orang munafik pada masa itu ketimbang dia ikut dan menuruti perintah suaminya untuk masuk ke dalam kapal yang dibuat suaminya itu. Putra Ham yang lain yang bernama Aswad menurunkan bangsa Sudan dan Ethiopia. Sementara Kus menurunkan bangsa India. Lalu Fut menurunkan bangsa Barbar. Dan Baisar menurunkan bangsa Koptik. Mis bin Baisar dan seluruh keluarganya memilih menetap dan mendirikan kerajaan di sebuah daerah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Mesir. Dan di tanah Mesir inilah yang diberi julukan dengan al-Bilad, sesuai dengan doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Urbusi dan dari Burkoh sampai Ailah. Di masa setelahnya, Mis membagi kerajaan menjadi 4 bagian untuk anaknya yaitu Kift, Asimun, Atrib, dan Sa. Dan dari satu anaknya inilah ribuan tahun kemudian lahir seorang perempuan mulia yang kelak diberi nama Hajar, yang kita kenal di dalam Islam sebagai Siti Hajar. Dan pada suatu hari Siti Hajar ini menikah dengan seorang laki-laki soleh yang bernama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga berasal dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sementara itu putra Nuh yang lain yang bernama Yafits, yang waktu itu tidak mau sama sekali menuruti perintah sang ayah, hidupnya pun dirundung kesusahan. Anak keturunan Yafits mempunyai watak yang sangat kasar. Dan nantinya dari Yafits inilah lahir bangsa-bangsa yaitu bangsa Turki, bangsa Italia dari kepulauan Sisilia, dan yang paling terkenal adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sejarah al-Bilad. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.